selamat sore Pak Beni. Ya, selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya ini saya menunggu hujan karena memang di Solo belum hujan sampai sejauh ini. Ya pengennya kalau hujan ya bisa diatur seminggu sekali itu kan. Walaupun tanggal tua gini kan kalau ada hujan kan adem itu minimal. Iya, Begitu Ibu. betul. Oke. Begini, kira-kira ini saya minta waktunya sebentar 15 menit begitu untuk kita berbincang-bincang. Apakah Bapak bersedia? Oh, sangat bersedia sekali karena justru saya ya berterima kasih ada teman ngobrol ya begitu. Terima kasih Ibu, silakan. Oke, kira-kira apa yang ingin kita bicarakan Pak pada sore hari ini? Mungkin ada sebuah masalah atau problem gitu yang ingin Bapak sampaikan begitu? Baik Bu Norma, begini. Ini terkait tentang kemajuan teknologi sekarang ini ya, itu memang seperti gadget dan internet itu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari, sudah menjadi konsumsi pokok kita, internet itu kebutuhan gitu. Terus ini memang kita seperti hidup di dua alam yaitu nyata dan maya. Nah, saya akan menyingkapi tentang baik siswa ataupun anak-anak kita ya. Kadang bagaimana sih bijaksananya kalau dalam menggunakan gadget ya. Karena memang semua sisi kehidupan dia sekolah atau apapun, hiburan atau apapun menjadi satu. Nah, saya itu berharap kalau mereka bisa menggunakannya dengan bijak. Itu saja sih Bu. Oke. Nah, apa yang ingin Bapak capai melalui terkait dengan bijak dalam menggunakan gadget oleh siswa? Baik. Pada perbincangan sore hari ini. Ya harapan saya memang simpel saja. Saya tidak melarang. Karena kalau kita melarang itu juga cukup aneh gitu. Di satu sisi kan internet itu menyediakan knowledge atau ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Tapi di satu sisi kenapa kita melarang? Nah, saya pengennya ya siswa kita ataupun anak-anak kita ya menggunakan budaya internet yang positif. Ya, itu sih, itu saja. Oke, iya. Kira-kira nih Pak, langkah apa yang akan Bapak ambil untuk bisa mencapai yang harapan tadi dari Pak Beni tadi? Ya, langkahnya memang saya tidak akan melarang ya, karena dengan melarang itu konotasinya banyak. Saya justru menghimbau, membuka mata hati anak-anak ya, supaya oh ya ternyata itu kita hidup di alam ya, di dunia nyata, di mana kita belajar tentang berempati, dengan sopan santun, dengan ketekunan nyata. Kan nggak mungkin attitude melurui di HP kan ya aneh gitu kan. Kalau kita berjalan kan monggo berjalan di depan orang sepuh ya munduk-munduk itu kan itu nyata sekali budaya positif. Tapi kalau di online kan tidak bisa. Jadi harapannya mata hati siswa atau anak-anak itu terbuka dengan sendirinya pada saat mengerjakan tugas silahkan menggunakan HP dengan baik. Kalaupun penghiburan ya silahkan menggunakan dengan baik. Akan tetapi ada batasan waktu. Nah, itu yang mengatur sebaiknya dari dirinya sendiri karena kalau dilarang dari orang lain itu nanti juga akan bermasalah. Kok dilarang-larang kenapa sih HP-HP saya ya itu saya sendiri merasakan kok gimana ya itu. Karena saya banyak menemui ya bukan anak saya, bukan siswa saya. Ya di luar itu nongkrong, mabar ya. Bunga-bunga tapi tidak berinteraksi dengan orang lain ya itu berjam-jam itu kan menurut saya kok aneh ya sekarang gitu. Gitu Bu. Nah, iya. Nah, sekarang ini bagaimana Bapak bisa mengukur keberhasilan tadi langkah-langkah yang Bapak rencana ambil tadi Pak untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya akan mencoba untuk melihat dari konteksnya. Misalnya kalau anak-anak ya saya melihat memang nilai itu bukan suatu parameter ya, apalagi kalau konteks di pelajaran ya. Itu terlihat. Misalnya kalau siswa ini kok menangkap pelajaran dengan baik, kemudian bisa misalnya waktu mengerjakan tugas presentasi kok dengan baik pemahamannya, tidak miscommunication tentang
pelajaran. Itu menurut saya ya juga memang menjadi hal yang real ya. Memang Mhm, tadi nilai tidak, tetapi mhm, bagaimana cara menangkapnya, kemudian bisa menerapkan attitude dengan gurunya, dengan orang tua. Ada waktunya kita ngobrol ya, family time gitu di mhm, meja makan. Saya pengennya seperti itu, simpel saja. Saya tidak menuntut kamu tidak boleh HP non sekian jam. Itu kita ngobrol di mhm. depan makan. Bagaimana? Ya, intinya saya kalau bisa menikmati di keluarga ya family time ya, ngobrol di meja makan bersama. Hanya 10 menit atau 15 menit saja cukup. Selesai makan sudah gitu. Gitu. Saya Oke, pengennya gitu saja sih, Bu. mhm. Ini ya ada, komunikasi lah ya, Pak, karena ini, kalau saya tuh ini ya, dari yang Bapak utarakan tadi tuh teringat ketika saya kuliah dulu, itu Oke. tuh di perawatan jiwa, dosen saya tuh kayak gini, orang sebenarnya tuh ada orang di sebelahnya, tapi mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing, itu ibarat orang, nggak ada bedanya dengan orang yang sedang gangguan jiwa gitu. Harusnya kan ketika ada teman gitu kan ada ini ya, komunikasi gitu kan, apa, menambah, eee, kekeluargaan iya, kemudian apa ya, interaksi sosial lah dengan ini. Nah, eee, sekarang ini Pak, bagaimana Bapak mengenali situasi tertentu di mana siswa menggunakan gadget yang tidak bijak? Ya, jadi begini, di jam misalnya saya mengamati di jam sekolah ya. Jam sekolah itu kan memang idealnya mereka bersekolah ada kalanya diperbolehkan menggunakan HP, ada kalanya tidak. Mhm, Terus pada saat jam istirahat saja, ada beberapa anak yang berkomunikasi nyaman, seperti waktu dulu nggak ada HP ya, ngobrol dengan temannya, makan bareng di selasar. Itu saya mengamati ada yang seperti itu, tetapi ada yang justru hanya berdiam diri, menyendiri, mhm, dia berkomunikasi ke tempat lain. Nah, itu. Sebenarnya sih nggak masalah gitu, tapi alangkah disayangkan kok wong wong apalah kan bisa berinteraksi dengan temannya, karena mereka kan satu tim, satu satu kelas ya. Kalau ada apa-apa itu saudaramu di sekolah. Saya melihatnya itu, Pak, Bu. Jadi mmm, kok mulai agak aneh. Bukan saya mengejar itu jelek, tidak. mhm, Harapan saya bisa hangatlah komunikasi di teman sekelasnya, itu, Bu. oke, ya. Nah, kira-kira tanda-tanda yang menunjukkan siswa itu mungkin menghadapi masalah akibat ini, penggunaan gadget yang berlebihan gitu, Ya, tanda-tanyanya yang bagaimana, Pak? ya, contoh satu kasus misalnya kecanduan game ya, karena game itu luar Mhm, biasa juga sangat menarik. Kalau saya hidup di zaman sekarang pun saya akan tergiur ya. Wah, waktu saya dulu juga pernah ngegame, main dingdong ya, pakai koin mhm. gitu kan. Itu terus pakai apapun itu wah, sekarang nggak ada itu. Saya juga kecanduan. Tapi saya pernah kecanduan game juga offline ya, tapi waktu itu saya masih kuliah atau apa, wah game di kos ya daripada ngapain ya, daripada lapar Bu, ya itu. Itu memang menarik ya, tapi alangkah baiknya tanda-tandanya ya kok siswa ini ngantuk-ngantuk terus sih kenapa? Kita ngobrol, ternyata saya kemarin tuh main PS Pak sampai jam 2 nggak bisa tidur. Nah itu sudah sangat tidak ideal. Mhm, Begitu sih Bu, oke. beberapa tandanya. Nah, tadi dari harapan yang Bapak sampaikan, Ya, ingin apa, komunikasi sosialnya lah, interaksi sosial dengan teman itu ada, unggah-ungguhnya tetap ada, tidak sibuk dengan main HP sendiri gitu, padahal ada teman sebelahnya. Nah, kira-kira rencana Bapak untuk mendekati siswa, mengajak mereka untuk lebih bijak dalam menggunakan gadget itu apa rencana Bapak? ya rencana terdekat saya adalah saya masuk kelas ya. Di waktu jam teori saya tidak akan menggunakan keseluruhannya dengan teori saya. Tapi Mhm, supaya menghindari kejenuhan juga, saya cenderung bercerita ke hal yang tidak ada hubungannya dengan teori. mmm, Seperti karena kan juga jenuh ya berhitung-hitung program CNC ya. mhm, Saya cenderung mhm, bercerita tentang pengalaman saya sampai saat ini menjadi guru. Ya, setidaknya kalau dikatakan sukses ya relatif, tetapi intinya adalah pasti setiap manusia, pasti ibu juga tahu ya, pasti mengalami poin-poin di mana drop, kemudian menjadi comeback atau bangkit menjadi positif. Itu hal-hal yang mungkin
perlu kita share-kan ke anak-anak didik kita. Tujuannya memang tidak menge-judgement, "Kamu nggak boleh seperti ini," tapi setidaknya membuka mata hatinya. Oh, Mhm, ternyata misalnya saya sopan atau apa, itu ada apa ya, tidak main HP terus kemudian berinteraksi dengan orang yang lebih tua ataupun orang lain. Ternyata itu fungsinya misalnya suatu saat nanti bekerja, bisa bisa pedagogi dengan orang lain, berkomunikasi dengan baik, menambah teman, kan begitu. Kalau cenderung mhm, ke HP saja mungkin hanya circle-circle tertentu saja, mhm, gitu. Karena di pekerjaan nanti tidak bisa kita milih tempatnya atau orangnya. Itu sih rencana saya akan masuk ke kelas, menghimbau saja dulu, mengingatkan, "Mas, jangan mohon maaf, jangan terlalu malam nonton film ataupun main game," nah gitu saja sih. oke oke, ya. Rencananya, luar biasa ya, Pak, ya, berbagi Ya, pengalaman ya, harapannya ini ya. anak-anak lebih inilah, termotivasi, tergugah hatinya gitu ya. Nah, sekarang untuk apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk mengurangi dampak negatif penggunaan gadget yang tidak sehat gitu? Ya, langkah konkret saya ya yang pertama tadi sudah ya dalam artian menghimbau setiap di kelas. Terus Mhm, kalau ada nanti kebetulan saya juga wali kelas, ada pertemuan mhm, orang tua, saya juga selalu menghimbau Bapak Ibu karena kita memang sekolah vokasi ya, memang kita harus ada dua pilihan setelah bagaimana dua pilihan mau bekerja atau maupun kuliah. Jadi cenderung bagaimana kalau kita mhm, mengkomunikasikan ke anak supaya mempersiapkan masa depannya entah itu kuliah ataupun nanti bekerja. Kalau kuliah itu nanti jurusan apa yang mau ditempuh. Jadi cenderung mengkomunikasikan itu supaya di rumah pun terjadi komunikasi. Jadi tidak hanya dibiarkan masuk ke kamar. Itu sih. mmm, Kalau ada pertemuan wali akan menyelipkan hal-hal positif itu, Ibu. Demikian, Bu. oke. Eee, ini, bagaimana rencana Bapak untuk ini melibatkan tadi ya wali murid ya, untuk mendukung upaya penggunaan gadget secara bijak di luar sekolah, Pak? Ya, saya akan sharing ya. Saya kan juga punya teman di sini sama instruktur atau guru ya. Dia memberikan masukan ke saya, "Mas pakai ini Mas," gitu, "Pak pakai ini Pak," gitu. "Pakai apa?" "Pakai aplikasi Family Link," misalnya. Jadi itu Mhm, memang membatasi, tetapi kan setidaknya tidak masalah. Karena begini, kalau tidak kita batasi anak-anak kita jam-jamnya, kalau memang waktu tidur ya sebaiknya tidur. Karena pernah tidak dibatasi, anak saya sendiri itu, mhm, dia main HP sampai jam setengah dua. Walaupun itu memang libur, tapi kan juga aneh gitu. Kok kenapa kok main HP sampai jam setengah dua? Nah, itu sambil tiduran apalagi, nah, itu kan. mhm, Lebih baik kan memang ya itu mengeserkan aplikasi-aplikasi, kemudian mengeserkan dampak positif dan negatif kepada orang tua atau wali ya, supaya juga antara guru dan orang tua terjadi teamwork dalam merealisasikan ini, Ibu. Begitu, oke Bu. ya. Eee, apa ini ada peran dari rekan kerja dan staf sekolah, Pak, dalam mendukung dan menjaga konsistensi dari rencana Bapak tadi? Oh ya, pasti ada, Ibu. Karena begini, Mhm, kita di sekolah itu melarang siswa tidak menggunakan HP ya di jam-jam sekolah. mhm, Tetapi cukup ironis, dilematis. Staf kita, teman-teman kita dengan seenaknya terkadang menggunakan HP di depan anak-anak. mhm, Itu kan suatu pemandangan yang cukup lucu. Ya itu, walaupun itu memang eksistensial ya. Kalau memang penting boleh sih diterima. Tetapi kalau kita pas main WA-an itu ya dengan teman, kan siswa bapak itu melarang saya menggunakan, tapi mhm, malah bapak itu seperti tempat saya juga begitu, kita tidak boleh merokok Bu di sini. mmm, Dan saya kebetulan sudah tidak merokok, mhm, tetapi ada beberapa instruktur yang terkadang dulu itu masih boleh merokok di dalam, sekarang tidak diperbolehkan. Nah, mmm, sekarang ada beberapa yang masih ya di luar di kantin itu merokok, itu cukup ironis. Ya, guru itu sebagai teladan. Telat pun saya tidak boleh telat, Bu. Nah, itu nggak enak itu juga. Jadi kita masuk itu jam 7 kan, jam 7 kurang 5 itu siswa. Tapi jam 6.45 itu instruktur harus sudah standby. Ya, menurut saya terlalu pagi, tapi ya nggak apa-apa lah Bu, karena ya gimana lagi menjadi teladan ini ya Bu ya.
Ya Gitu. harus mulai dari ini ya, harus mulai dari diri sendiri Diri dulu ya Pak sendiri, ya, kemudian kita sebelum orang lain. mengajak staf-staf kita untuk ya Mhm. berlaku positif tadi di depan siswa kita. Begitu, Bu. Oke, iya. Nah, kira-kira kapan Pak, Bapak akan melakukan rencana aksi tersebut? Ya, ya mungkin secepatnya, dalam artian tadi di kelas kalau jam teori saya masuk akan menghimbau, kemudian Mhm. kalaupun kepada siswa kepada orang tua kalau ada perwalian nanti, misalnya ini nanti ada bulan depan ini ada perwalian nanti akan saya sampaikan ya sambil ngide-ngide gitu kan. Bapak Mhm. Ibu silakan berkomunikasi tentang masa depan anak-anak kita itu mau kemana, jangan sampai kuliah tapi tidak tepat sesuai passionnya itu. Karena kuliah itu juga mahal. Bagi yang tidak bisa kuliah, saya akan menganjurkan untuk kuliah itu hanya masalah kesempatan. Ya, yang kuliah ya pergunakanlah dengan baik dengan biayanya, tapi yang tidak itu tidak menutup kemungkinan. Banyak teman saya yang sukses juga tanpa kuliah. Karena di industri itu yang dilihat adalah kompetensinya. Begitu Ibu. Oke, betul sekali. Nah, ini Pak, kalau misalkan nanti dalam menjalankan rencana Bapak tadi itu Bapak menemukan kendala Ya. atau tantangan yang di luar perkiraan, itu apa yang akan Bapak lakukan? Ya tentu saja saya sudah membuat plan ya, plan A, plan B itu. Kalau kendala itu justru malah memang secara simpel itu akan menghambat, tetapi setidaknya sebagai manusia dengan adanya hambatan itu kita akan menjadi tertantang untuk mencari jalan yang lebih baik. Ya, begitu karena Tuhan itu menuntun ke suatu tujuan tidak mungkin langsung diarahkan jalannya ini. Itu menurut saya, tapi ternyata harus Oke. mencoba ke kiri, ke kanan ya, akhirnya muter dulu nggak sampai ya. Begitu menurut saya. Oke, luar biasa Pak. Tapi ya susah menjalaninya. Yang penting Tapi ada nggak plan apa-apa. A, plan B-nya ya Pak ya, Oke, sudah ada rencananya ya. Nah, betul ini Bu. Pak, kita sudah di akhir sesi ini sudah 15 menit kita Ya. berbincang. Nah, coba sekarang Bapak simpulkan apa yang kita dapatkan dari perbincangan sore hari ini, Pak? Ya, tentu saja kita sebagai manusia tidak bisa bekerja sendirian. Ya, setelah perbincangan ini saya kira perbincangan yang cukup bermutu ya. Walaupun tadi secara spontan, tetapi saya menjadi seperti mendapat partner dalam bicara. Bukan partner hanya ngobrol, tapi saya dibantu diberikan solusinya. Mendukung saya atas gagasan saya. Padahal saya juga belum tentu gagasan saya yang terbaik atau tidak. Jadi setidaknya dengan adanya perbincangan ini memantik potensi saya untuk berani maju, mengutarakan. Itu sih Bu, dan akan saya coba. Begitu Bu. Oke, yes. Luar biasa Pak, bagus sekali untuk rencananya ya. Tadi Bapak sudah menemukan dari solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi, kemudian kita akan mengakhiri ya Pak perbincangan kita pada sore hari ini. Nanti kalau Bapak ingin berbincang kembali dengan saya sangat terbuka. Kapan waktunya, nanti tinggal inilah ya menyesuaikan. Oke, terima kasih Pak Beni atas waktunya. Selamat sore. Terima kasih Bu Nurma, sama-sama semangat terus mendampingi.